Ya, jadi untuk materi selanjutnya yakni penggunaan APD dalam penanganan COVID-19 dengan pemateri Farmarida Dika Rufaida, Sarjana Kedokteran, Rena Hardianti, Sarjana Kedokteran, dan Reni Ekawati, Sarjana Kedokteran. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya kita ke materi. Ya, untuk COVID-19 itu sendiri merupakan infeksi dari virus SARS-CoV-2 yang dapat ditularkan melalui kontak secara langsung dan droplet maupun airborne. Di mana untuk kasus pertanggal 12 September 2020 ini, untuk kasus terkonfirmasinya itu sudah cukup tinggi, yaitu 114.746 dengan orang yang meninggal akibat penyakit ini yaitu 8.650. Oleh karena itu, perlu melakukan penerapan praktek pencegahan dan pengendalian infeksi di semua pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit. Ya, untuk rantai penularan infeksi itu sendiri, ini ada 6 komponen, di mana untuk yang pertama yaitu agen penyebab penyakit, yang dipengaruhi oleh patogenesis, virulensi, dan jumlah. Kemudian ada sumber agen infeksi hidup dan berkembang, yaitu reservoir. Kemudian ada portal of exit, di mana ini merupakan lokasi agen infeksi itu keluar dari reservoir. Kemudian ada transmisi atau cara penularan. Kemudian ada port of entry, cara masuknya agen infeksi ini pada penjamu. Kemudian penjamu itu merupakan manusia yang mengalami penurunan dari kekebalan tubuhnya sehingga apabila agen infeksi ini masuk dapat menyebabkan penyakit. Next. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 ini, tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi pada pelayanan kesehatan, PPI ini merupakan upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, tiap pelayanan kesehatan wajib melakukan pelaksanaan PPI ini melalui penerapan prinsip kewaspadaan isolasi yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kemudian penggunaan antimikroba secara bijak dan pelaksanaan bundle. Di mana untuk komite PPI ini harus memastikan RS dan pelayanan kesehatan lainnya itu menjalankan prinsip-prinsip PPI dengan baik dan benar. Next. Ya, untuk kewaspadaan isolasi ini ada dua, yaitu kewaspadaan standar, di mana kewaspadaan ini diterapkan secara rutin terhadap semua pasien. Nah, ini baik dilakukan sebelum terdiagnosis infeksi tertentu. Kemudian untuk mencegah transmisi silang sebelum diagnosisnya itu tegak. Dan kewaspadaan standar ini merupakan strategi utama program PPI. Selanjutnya, kewaspadaan berdasarkan transmisi. Ini merupakan tambahan kewaspadaan standar yang dilakukan setelah diagnosisnya itu tegak. Next. Nah, ini merupakan kewaspadaan standar yang ada 11. Kemudian untuk kewaspadaan berbasis transmisi ini ada 5 transmisi atau cara penularan. Yang pertama yaitu kontak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu contohnya penyakit skabies, HIV, maupun COVID-19. Kemudian melalui droplet, itu pneumonia COVID-19. Kemudian melalui airborne atau tindakan yang dapat menghasilkan aerosol itu yaitu TB, measles, COVID-19. Kemudian untuk transmisi melalui common vehicle, nah itu bisa melalui makanan atau kontaminasi darah, yaitu bisa hepatitis A, hepatitis B, atau HIV. Kemudian melalui transmisi vektor, bisa karena penyakit akibat nyamuk, DBD maupun malaria, atau penyakit akibat tikus, leptospirosis. Next. Ya, untuk pengendalian bahaya sendiri itu ada hierarchy of control, di mana dari atas ke bawah ini menunjukkan tingkat proteksinya. Yang paling bawah ini sangat lemah tingkat proteksinya.
Nah, untuk pengendalian bahaya COVID-19 itu sendiri, untuk eliminasi, yaitu untuk mencegah bahaya pada individu, itu harus dilakukan tetap di rumah, stay at home. Kemudian melakukan pertemuan secara online dan hindari kerumunan. Kemudian untuk substitution atau penggantian dari bahaya ini, itu belum ada tindakan yang dapat dilakukan. Kemudian untuk engineering control, kontrol isolasi terhadap bahaya pada tiap individu itu dapat dilakukan dengan barier atau partisi, di mana dilakukan pengecekan suhu tubuh di pintu-pintu masuk pusat umum ya. Kemudian untuk sarana cuci tangan itu harus disediakan dan penempatan pasien harus dilakukan dengan baik. Kemudian administrasi kontrol itu mengubah bagaimana orang itu bekerja, maka harus dilakukan hand hygiene, physical distancing, kemudian melakukan pelatihan terhadap keduanya, kemudian dilakukan desinfektan dan pengaturan shift pada karyawan. Kemudian untuk proteksi kepada tenaga kerja melalui personal protective equipment dilakukan penggunaan alat pelindung diri. Next. Ya, untuk kewaspadaan standar yang ada sebelah tadi, untuk kebersihan tangan ini selalu ingat 5 momen, yaitu 2 sebelum dan 3 sesudah. Di mana untuk 2 sebelum itu melakukan cuci tangan sebelum dengan cuci tangan 6 langkah, sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, kemudian setelah menyentuh cairan pasien, kemudian setelah menyentuh pasien dan setelah menyentuh lingkungan pasien. Nah, kemudian pada individu ini harus memperhatikan juga kukunya harus pendek dan tidak menggunakan cat kuku. Kemudian untuk aksesoris sebaiknya tidak digunakan selama bertugas dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun dia pergi. Nah, karena itu, Komite PPI harus melaksanakan edukasi dan audit untuk keberhasilan dari kebersihan tangan di rumah sakit. Selanjutnya, untuk penggunaan APD ini, yaitu harus mengikuti panduan penggunaan APD di rumah sakit, mencuci tangan setiap akan memasang maupun melepas APD, berhati-hati saat melepas APD, dan mengikuti panduan yang telah ada. Kemudian, apabila APD sudah digunakan, dibuang di tempat sampah infeksius, dan apabila APD ini digunakan kembali, dibersihkan dengan desinfektan terlebih dahulu, baru disimpan. Next. Ya, melakukan audit kepatuhan APD di rumah sakit. Next. Ya, untuk penggunaan APD itu sendiri, ada 4 unsur yang harus diperhatikan, yaitu tetapkan indikasi penggunaan APD dengan mempertimbangkan resiko apa, yaitu penggunaan APD ini harus sesuai levelnya pada setiap kegiatan. Kemudian, perhatikan transmisinya. APD yang digunakan harus sesuai dengan transmisi atau cara penularannya, yaitu melalui kontak atau droplet maupun airborne. Kemudian, harus memperhatikan cara memakai dan melepas APD dengan baik dan benar. Dan cara mengumpulkan APD yang dipakai. Nah, APD yang sudah digunakan, baik yang disposable maupun reusable, itu harus dipisahkan dan diletakkan pada tempat atau kantong plastik yang dapat diberi label dan anti bocor, dan harus menghindari melakukan hal-hal seperti meletakkan APD di tempat lain yang dapat mengkontaminasi maupun membongkar kembali tempat penyimpanan APD yang sudah digunakan. Selanjutnya, ini merupakan APD yang dapat dipakai pada penanganan COVID-19 apabila itu pada transmisi atau cara penularan COVID-19 melalui kontak atau droplet. APD yang digunakan ini minimal ada 6 ini, seperti yang tertera pada bagian kiri. Dan untuk transmisi yang airborne, yang dapat memicu terjadinya aerosol, ada tindakan intubasi, resusitasi, itu APD yang harus digunakan, itu ada minimal 7 ini, dan harus menggunakan masker N95. Ya, next. Ya, selanjutnya yaitu macam-macam dari APD-nya. Dan APD ini merupakan kelengkapan yang wajib digunakan pada saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk
keselamatan pekerja itu sendiri atau orang yang ada di sekelilingnya. Ini ada macam-macamnya, kita akan bahas satu persatu. Next. Jadi yang pertama ada coverall. Jadi coverall ini dibagi menjadi dua, ada yang medis dan non medis. Di mana yang non medis, yang medis ini dia itu yang memberikan perlindungan 360 derajat untuk menutupi dari seluruh tubuh, termasuk dari punggung, tungkai sampai dari atas ke bawah untuk para medisnya itu sendiri. Dan ini bisa digunakan sekali pakai dan ada yang bisa digunakan kembali. Nah, untuk yang non medis ini untuk dilakukan perawatan pada pasien. Di rangkaian perawatan kesehatan oleh pasien yang dia terduga atau sudah terkonfirmasi COVID-19. Next. Ini ada macam-macam masker. Jadi masker yang digunakan untuk medis, maksud saya masker yang digunakan untuk para medis ini sebaiknya digunakan yang N95 ataupun yang surgical mask. Di mana yang N95 ini dia bisa menyerap dari virusnya itu 95%, bakterinya 100%, dasnya 100%, dan polennya 100%. Kalau yang surgical mask, itu virusnya lebih dari 95%, bakterinya lebih dari 80%, dasnya lebih dari 80%, dan polennya lebih dari 80%. Nah, dua ini yang sekarang direkomendasikan untuk digunakan para pekerja medis. Dan juga ada yang FFP1 mask. Next. Lalu yang N95 ini digunakan untuk para medis. Digunakannya ini wajib harus rekat di bagian mukanya. Tidak boleh ada sedikit celah. Lalu ini bisa digunakan sebanyak 5 kali pemakaian, tidak boleh dicuci. Ini harus segera dibuang kalau sudah digunakan 5 kali pemakaian atau 1 kali pemakaian. Next. Ini masker bedah. Masker bedah ini direkomendasikan untuk sebagai 3 layernya dari masker N95 sebelumnya atau menggunakan KN95. Nah, ini harus digunakannya itu juga rekat, tidak boleh ada celah sedikit pun. Biasanya kalau para medis itu menggunakan masker ini dengan menggunakan tambahan plester di bagian hidung sama di bagian samping-sampingnya ini agar tidak ada rongga sehingga tidak masuknya bakteri atau aerosol yang masuk. Next. Nah, ini macam masker yang bisa dicuci atau enggak. Jadi yang nggak bisa dicuci itu ada masker N95 sama masker bedah, di mana ini harus segera dibuang kalau misalnya sudah dipakai 1 kali pakai ataupun sudah digunakan 5 kali pemakaian. Kalau yang masker bedah ini harus digunakan 1 kali pemakaian. Kalau yang masker N95 ini masih bisa digunakan 5 kali pemakaian. Nah, ini masker kain yang bisa dicuci itu bisa digunakan kembali. Tapi dicucinya itu dengan secara benar dengan menggunakan air panas atau direndam dengan menggunakan deterjen. Gitu. Next. Lalu ada goggles, di mana goggles-nya ini dia harus bahannya yang bersifat fleksibel, di mana disesuaikan dengan kontur wajahnya tanpa ada tekanan yang berlebihan. Jadi harus pas dengan bagian mata dan hidungnya itu, tidak boleh ada yang longgar sehingga memudahkan untuk para medis melakukan pemeriksaan selanjutnya pada pasien. Gitu. Next. Jadi ada sarung tangan bedah, di mana ini sarung tangan yang steril. Ini digunakannya 1 kali pakai, tidak boleh digunakan kembali. Jadi jika sudah digunakan harus segera langsung dibuang dan mencuci tangan kembali dengan menggunakan air 6 langkah. Next. Lalu ini ada shoes cover, di mana ini digunakan jika menggunakan sepatu lalu dilapisi sama shoes cover ini. Ini sifatnya harus yang non-slip, harus kedap dengan air, dan idealnya ini digunakan setelah menggunakan sepatu. Next. Ini ada face shield, di mana ini terbuat dari plastik bening. Ini sebenarnya banyak yang sudah membuatnya dari perusahaan-perusahaan itu. Jadi kalau misalnya yang khusus buat perawat-perawat atau tenaga medis yang menangani pasien terkonfirmasi biasanya menggunakan yang seperti ini, yang ada penutup di atasnya, lalu yang tahan air juga. Nah, lalu ini ada gown, jadi di mana gown ini ada yang sifatnya ada 2, ada yang
reusable sama disposable, di mana kalau yang reusable ini bisa digunakan berulang kali, di mana bahannya itu dia 100% dari katun atau 100% dari polyester. Ini kalau gaun seperti ini bisa digunakan lebih dari 50 kali dengan catatan tidak ada kerusakan pada gaunnya, tidak ada robekan atau tidak ada bolong. Kalau yang disposable itu dia bahannya yang terbuat dari synthetic fibers, di mana ini harus digunakan 1 kali pemakaian. Next. Ada head cap, ini penutup kepala untuk melindungi dari kepala dan rambut. Ini ada dua, ada yang dia terbuat dari kayak sarang gitu, sama yang terbuat dari kain. Kalau yang terbuat dari sarang ini, dia harus 1 kali pemakaian. Kalau yang terbuat dari kain ini bisa dicuci kembali, bisa digunakan kembali. Next. Ini ada sepatu pelindung atau sepatu boots. Ini biasanya digunakan untuk para medis. Ini terbuat dari bahan karet dan bahan tahan air yang dilapisi dengan biasanya kain atau seperti tadi sauce cover itu. Ini untuk melindungi kaki dari percikan aerosol. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sejawat saya, yaitu Reni Ekawati. Ya, terima kasih Rena. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi APD berdasarkan tingkat perlindungannya. Jadi ini untuk rekomendasi APD, ada rekomendasi APD bagi masyarakat umum dan ada rekomendasi APD bagi tenaga kesehatan. Untuk rekomendasi APD bagi masyarakat umum, untuk yang melakukan kegiatan sehari-hari itu disarankan untuk memakai masker kain yang berbahan dasar katun. Sedangkan untuk masyarakat yang ada gejalanya, misalkan ada demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung berair maupun bersin-bersin, itu disarankan untuk memakai masker bedah. Kemudian untuk tenaga kesehatan, untuk APD-nya ini ada 3 tingkatan atau 3 level. Untuk tingkatan yang pertama, untuk APD-nya ada masker bedah, baju kerja, dan sarung tangan karet sekali pakai. Untuk yang APD level 1 ini biasanya digunakan untuk tempat praktek umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol. Kemudian pada triase pra-pemeriksaan, bagian rawat jalan umum, dan juga untuk supir ambulan yang mengantarkan pasien tanpa kontak secara langsung dengan pasien. Sedangkan untuk yang level 2, ini untuk jenis APD-nya ada pelindung mata, penutup kepala, masker bedah, gaun, dan sarung tangan karet sekali pakai. Untuk APD yang level 2 digunakan pada pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernafasan, pada saat pengambilan sampel non-pernafasan yang tidak menimbulkan aerosol, di ruang perawatan pasien COVID-19, pada pemeriksaan pencitraan pada ODP, PDP, atau konfirmasi COVID-19, tenaga medis yang mengantarkan pasien ODP dan PDP, sopir ambulan yang membantu menaikkan dan menurunkan ODP dan PDP, serta petugas farmasi pada bagian rawat jalan. Kemudian untuk yang level 3, jenis APD-nya ini lebih lengkap lagi. Ada pelindung mata dan face shield, ada penutup kepala, kemudian ada coverall, masker N95, sepatu boot, dan sarung tangan bedah karet steril sekali pakai. Nah, untuk yang level 3 ini digunakan pada ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien ODP, PDP, atau konfirmasi COVID-19. Selain itu, digunakan juga pada kegiatan yang menimbulkan aerosol seperti intubasi, tracheostomi, resusitasi jantung paru, dan pemasangan NGT pada pasien ODP, PDP, atau konfirmasi COVID-19, serta pada pemeriksaan gigi, mulut, dan THT, ruang prosedur dan tindakan otopsi pasien ODP dan PDP atau konfirmasi COVID-19, serta pada saat pengambilan sampel pernafasan atau pada saat swab nasofaring. Nah, kemudian untuk pemasangan dan pelepasan APD, ini hal-hal yang perlu diperhatikan itu harus menggunakan baju kerja, kemudian melepaskan seluruh perhiasan atau aksesoris yang digunakan,
melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah menggunakan APD, menggunakan APD mulai dari anterorum dan melepas APD di anterorum, serta mandi setelah selesai menggunakan APD. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video dari PABD. Selamat datang di video cara pemakaian dan pelepasan alat pelindung diri oleh Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia. Selamat datang di video cara pemakaian dan pelepasan alat pelindung diri oleh Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia. Ini langsung saja untuk pemakaian dan pelepasan APD pada level 3. Level 3 dapat digunakan oleh petugas kesehatan yang melakukan tindakan intubasi, tracheostomi, bronkoskopi, endoskopi saluran cerna, operasi, otopsi, ataupun pengambilan spesimen saluran napas pada pasien yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi COVID-19. APD yang digunakan adalah baju hazmat, galus, penutup kepala, masker N95, penutup sepatu, boots, dan 2 lapis sarung tangan. Cara penggunaannya adalah setelah cuci tangan, pasang masker N95, sesuaikan dengan bentuk hidung dan wajah. Kemudian gunakan penutup kepala, lalu gunakan goggles. Kemudian gunakan baju hazmat. Pastikan baju hazmat terkancing sempurna, kemudian tutup kepala dengan penutup kepala dari baju hazmat. Lalu, gunakan penutup kaki. Kemudian, pasang boots. Setelah itu, kenakan sarung tangan lapis pertama. Kemudian, kenakan sarung tangan lapis kedua hingga menutup setengah lengan bawah. Cara pelepasan APD level 3. Pertama, cuci tangan 6 langkah dengan cairan berbasis alkohol. Lalu, lepaskan sarung tangan bagian terluar. Kemudian, semprotkan cairan disinfektan ke sepatu boots. Lalu, letakkan sepatu ke tempat disinfektan. Cuci tangan kembali 6 langkah. Lalu, lepaskan baju hazmat. Usahakan untuk tidak menyentuh bagian luar dari baju hazmat. Kemudian lepaskan penutup kaki. Segera pakai sepatu bersih apabila penutup kaki telah terlepas. Lalu
Kemudian lepaskan penutup kepala ke arah belakang. Kemudian cuci tangan kembali. Lepaskan goggles. Letakkan di tempat untuk disinfektan. Kemudian cuci tangan kembali. Setelah itu lepaskan masker N95. Dan cuci tangan kembali. Terakhir, lepaskan sarung tangan terdalam dan tidak menyentuh sisi luar dari sarung tangan. Cuci tangan 6 langkah kembali. Kemudian mandi bersih, tukar baju dengan baju yang telah dipersiapkan dari rumah. Terima kasih. Ya, sekian. Terima kasih presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada 3 pemateri. Sangat menarik sekali ya temanya dan penjelasannya, mulai dari PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi, kemudian dilanjutkan dengan macam-macam APD, kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi APD dan cara pemakaian dan pelepasan yang dibarengi dengan video tadi. Ya, sangat menarik. Kemudian kita lanjut ke sesi pertanyaan. Wah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat YouTube. Ada 2 pertanyaan, jadi langsung saja untuk pertanyaan pertama dari Samuel Sampe. Jadi pertanyaannya, permisi izin bertanya, kalau masker N95 dilapis masker bedah, apakah tambah efek? Gimana, Dok? Silakan, monggo dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sekarang ini banyak banget yang para medis yang dia menggunakan masker itu 2 lapis. Jadi ada masker N95 ditambah dengan masker bedah. Jadi sebenarnya itu bagus-bagus saja, maksudnya lebih efektif seperti itu. Tetapi memang kebanyakan mereka menggunakan itu karena ingin hemat untuk penggunaan masker N95 yang sekarang cukup mahal sama masker bedahnya. Jadi biar masker bedahnya yang dibuang, nanti masker N95-nya digunakan kembali. Itu sebenarnya bagus-bagus aja, tetapi kita tahu masker N95 ini direkomendasikan untuk digunakan itu sebanyak 5 kali atau 5 hari, setelah itu langsung dibuang. Nah, kalau masker bedah ini karena dia di depan, dia tempatnya di depan, jadi sekali pakai, jadi setelah digunakan langsung dibuang. Gitu. Mungkin itu dari saya, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, mohon izin menambahkan. Ya, untuk penggunaan masker KN95 atau N95 yang dilapisi oleh masker bedah ini umumnya tidak apa-apa dilakukan, namun sebaiknya penggunaannya itu disesuaikan saja. Apabila level 1 menggunakan masker bedah, apabila level 2 atau level 3 menggunakan KN95 atau N95 supaya penggunaannya ini bisa rasional dan tepat sasaran. Sedangkan untuk apabila harganya yang cukup mahal, mungkin bisa beli bersama begitu supaya harganya lebih murah. Dan untuk penggunaannya mungkin bisa dilakukan sterilisasi supaya bisa digunakan kembali. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ke pertanyaan yang kedua, yakni dalam pengendalian bahaya, penggunaan APD ini kan tingkat efektivitasnya
paling lemah. Kenapa bisa begitu? Kemudian untuk pengendalian bahaya ini cukup dilakukan satu kontrol saja atau perlu dikombinasi? Ya, monggo dijawab. Ya, mohon izin menjawab. Untuk pertanyaan ini, terima kasih sebelumnya. Untuk APD memang merupakan pengendalian bahaya yang paling lemah. Itu karena proteksinya itu untuk perlindungan pada individu yang menggunakannya. Sedangkan untuk individu yang tidak menggunakannya itu dampak terhadap pengguna APD itu cukup lemah. Oleh karena itu diperlukan pengontrolan bahaya yang lainnya. Oleh karena itu pengendalian bahaya ini perlu dilakukan secara kombinasi. Bisa dengan eliminasi, substitusi, atau bisa penggunaan APD dengan penetapan hygiene yang baik gitu ya. Kemudian untuk umumnya 3 tingkatan pertama itu yang eliminasi, substitusi, dan emergency control itu merupakan tingkatan yang paling dibutuhkan. Namun tidak semuanya dapat diterapkan seperti eliminasi ini. Untuk COVID sendiri kan masih belum ditemukan obatnya dan untuk vaksinnya masih dalam tahap pencarian juga ya. Oleh karena itu dapat dilakukan kombinasi atau untuk saat ini penggunaan APD tetap dilakukan meskipun ini pengendaliannya itu cukup lemah. Baik, jawabannya cukup bagus ya. Tidak terasa ini sudah di akhir acara.